Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Oktavitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi dan titik temu antara pendidikan dan pembangunan. Pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan pengetahuan dan karakter individu untuk mencapai potensi maksimal dan usaha di dalam diri manusia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mempersiapkan generasi mendatang. Pengertian pembangunan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik, dan usaha di luar diri manusia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan mencakup aspek-aspek seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Nah, yang pertama, ada segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang menunjukkan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Yang kedua, ada segi lingkungan pendidikan. Klarifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem, seperti lingkungan informal, formal, dan non-formal, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Yang ketiga, ada sesi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi. Yang keempat, ada segi pendidikan dalam kerja atau sektor kehidupan. Pembinaan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain sebagainya. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada kesempurnaan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk sistem pendidikan. Selain daripada itu, pengalaman manusia juga harus berkembang seiring perubahannya zaman. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Yang pertama, ada hubungan antar aspek-aspek. Aspek yang pertama ada aspek filosofis dan yuridis, memberikan arahan pada aspek yang lainnya bahwa setiap yang terjadi perubahan filosofis dan yuridis harus diikuti dengan perubahan aspek-aspek yang lain secara total. Yang kedua, ada aspek filosofis dan keilmuan, berupa beranggapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan pendidikan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengetahuannya, pengembangan hakikat manusia yang kodratnya yang berarti bersifat wajar. Yang ketiga, ada aspek yuridis menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum yang bersifat relatif tetap. Adapun beberapa pasal yang melandasi pendidikan yang sifatnya eksplisit adalah pasal 31 ayat 1 dan 2 dan pasal 32. Ada juga yang bersifat implisit adalah pasal 23 ayat 1 dan 2 dan pasal 34. Yang keempat, ada aspek struktur. Pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya perubahan struktur pembangunan pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat perkembangan sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya ada aspek kurikulum. Merupakan sarana untuk mencapai tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan tersebut dapat berupa materinya, orientasinya, pendekatannya, maupun metodenya. Yang kedua, ada keragaman persepsi konsep pembangunan. Secara filosofis, pembangunan terjadi dalam ruang yang berinteraksi penuh dengan faktor budaya, sosial, dan sejarah yang bersama-sama dalam satu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya ada peran pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, ada menerangkan teknologi baru. Hasil pendidikan adalah orang-orang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan
teknologi baru. Yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang terdidik hasil pendidikan juga masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi, yang menghasilkan rancangan bangun berbagai macam pabrik dan perusahaan yang akan menghasilkan berbagai barang dan jasa. Yang ketiga, menjadi tenaga produktif yang menghemat barang dan jasa. Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan menjadi pula masukkan dalam pabrik-pabrik dan perusahaan sebagai tenaga kerja produktif yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa. Peranan pendidikan dalam pembangunan yang keempat ada pelaku generasi dan penciptaan budaya. Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan tidak hanya merevisi kebudayaan pada masa lampau saja, tetapi juga individu. Mereka inilah yang memelihara dan memperbaiki nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Yang kelima, ada konsumen barang dan jasa. Orang-orang yang terdidik hasil pendidikan merupakan generasi baru yang mengkonsumsi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan. Kesimpulannya, pendidikan dan pembangunan memiliki esensi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Esensi pendidikan meliputi pengembangan kemampuan, pengembangan karakter, persiapan kehidupan nyata, dan pengembangan kreativitas. Esensi pembangunan mencakup peningkatan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup. Titik temu antara pendidikan dan pembangunan adalah mengembangkan sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, pendidikan dan pembangunan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan peradaban. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.